Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar setiap saya upload video kalian mendapat notifikasinya dan agar video ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Ingat, like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 3. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura, mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun sekarang ini berkat kemajuan perkembangan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintas selat udara dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa yang lain. Kondisi geografis di Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam membangun nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh lautan, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula ada istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggan, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Nah, perbedaan itu bukan penghalang kita ya, malah perbedaan itu bisa menjadi pelengkap untuk kita. Nah, di sini ada bacaan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia.
Wilayah laut Indonesia yang luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial maksud saya, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberi kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya alam laut ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Ayo berlatih. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya laut ini adalah masyarakat yang ada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Ayo sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Ada banyak sekali ya teman-teman, ada nelayan, pertambangan minyak lepas, petani garam, pelayaran, berbagai sektor usaha di pelabuhan. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini ada pada halaman 145. Ayo mengamati pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung, apa sih Kak maritim itu? Nah, maritim itu sesuatu yang berhubungan dengan laut, dengan perdagangan laut, dengan pelayaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut penyebaran Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia. Yang pertama, di bidang komunikasi, lalu terjadinya pembauran, percampuran, munculnya perkampungan-perkampungan etnis, terjadi perubahan perilaku masyarakat, terjadi perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau yang sering kita sebut iptek.
Kurang lebih seperti itu. Jadi negara kita itu letaknya strategis ya teman-teman. Ada dampak positif, tentunya juga ada dampak negatif. Coba ceritakan berbagai dampak yang timbul akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Dampak positifnya, memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya, memiliki keberagaman dan kekayaan budaya, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Sedangkan dampak negatifnya, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman memiliki ide atau pemikiran lain juga tidak apa-apa. Silahkan kalian tulis pada halaman 146. Ayo berkreasi. Bersama kelompokmu, buatlah clipping gambar tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai akibat dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kumpulkan gambar-gambar yang sesuai yang bisa kamu dapatkan melalui surat kabar, majalah, buku, atau internet. Berilah penjelasan singkat dari setiap gambar yang kamu kumpulkan. Susunlah gambar-gambar yang telah kamu kumpulkan menjadi sebuah buku. Nah, silakan kalian membuat clipping. Clipping itu kalian bisa mencari di berbagai media cetak, lalu kalian gunting, kalian tempelkan pada buku kalian. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini susunlah laporan singkat mengenai clipping yang telah kamu buat, kemudian presentasikan di hadapan guru dan temanmu. Laporan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Nah, ini bisa kalian kembangkan sendiri ya. Ini hanya contoh dari saya. Kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial. Jadi negara kita atau letak negara kita itu berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial. Ini ada pada halaman 147. Ketika Kak kok banyak sekali sih tulisannya, nah kalian bisa mengambil sampai titik ini saja ya. Tapi ketika kalian ingin menulis semuanya, ini lebih bagus. Jadi kehidupan ekonominya juga berpengaruh, kehidupan sosialnya juga berpengaruh, karena banyak sekali negara-negara yang mampir atau lewat di negara Indonesia ini. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada ayo membaca kejayaan bahari masa lalu oleh Pak Paungganan. Nah, mari kita baca. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar yang menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku Aborigin. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada Laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan
dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan kerajaan Champa yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi 4 yang lebar. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kartanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dengan lintas laut atau hubungan-hubungan dagang lintas laut. Bahkan perkembangan kerajaan Singosari dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan Tiongkok dengan rajanya Kubilai Han. Raja Kubilai Han mengirimkan armada perangnya dan mendarat di Pulau Jawa. Pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas, meliputi wilayah Nusantara. Dengan kekuatan armada lautnya dan didukung oleh kemampuan perang Patih Gajah Mada, wilayah kerajaan Majapahit kian luas. Dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun dalam perjalanannya kerajaan bahari ini mulai mengalami keredupan seiring terjadinya penjajahan Belanda dengan praktek kebahariaan kolonial. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut, misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Hal ini mengakibatkan budaya bahari Indonesia memasuki masa suramnya. Pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan kesemangatan bahari bangsa Indonesia dikarenakan pemerintahan kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibanding dengan bidang kemaritiman. Pemerintahan kolonial menggenjot bidang agraris dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dagang rempah-rempah mereka dengan negara-negara di Eropa. Nah, di sini pada halaman 150 ada ide pokok. Pada pembelajaran sebelumnya saya sudah sempat menjelaskan apa sih itu ide pokok dan bagaimana sih cara mencarinya. Kalian bisa lihat pada video sebelumnya ya, video pembelajaran 1, subtema 1 juga ada, subtema 2 juga ada. Di situ saya menerangkan dengan jelas ide pokok itu apa, cara mencarinya gimana. Kalian bisa lihat di sini saya tidak mengulanginya lagi cara mencari ide pokok ya, karena sudah sering sekali saya ulangi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ide pokok itu gagasan utama dalam suatu paragraf atau pokok permasalahan dari satu paragraf tersebut. Ini ide pokok paragraf 1 sampai 5. Lalu 6 sampai 9. Ini ada pada halaman 150. Kalau di buku kalian ini bentuknya kolom ya. Namun di tempat saya buat seperti ini agar tulisannya lebih jelas. Oh ya, untuk paragraf 10 dan 11 itu kalian bisa mengosonginya dan tanyakan kepada guru kalian. Karena paragraf 10 dan 11 itu tidak ada. Bacaan tadi itu hanya ada paragraf 1 sampai paragraf 9, kurang lebih seperti itu. Faham ya? Untuk paragraf 10 dan 11 tidak ada. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lain tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu.
karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya, walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Setiap sila membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh sebab itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisula atau Ekasila. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman penjelasan dari Pancasila. Sekarang, ayo berlatih untuk menambah pemahamanmu bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain. Coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut yang mencerminkan sila-sila. Nah, sila-sila apa saja? Satu contoh perilaku bisa mencerminkan satu sila, 2 sila, atau lebih. Nah, contohnya ini, pemilihan ketua kelas itu termasuk sila keadilan sosial, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu di sini ada perayaan Hari Besar Keagamaan, perayaan Hari Besar Keagamaan itu mencerminkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, karena suatu perayaan keagamaan itu berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia karena menjunjung tinggi persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ada pada halaman 153 ya teman-teman. Lalu gotong royong. Nah, gotong royong ini termasuk pengamalan atau mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saling tolong menolong ya. Nah, di sini musyawarah mufakat mencerminkan 3 ya teman-teman, 3 sila. Lalu menjenguk orang sakit, di sini juga ada 4 sila. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat.
Lalu bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan terdapat atau suara tidak tercapai? Jika menjadi demikian itu, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara yang terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Contoh proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, anggota DPR maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Nah, sekarang buatlah laporan mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Laporan yang kamu buat, susun itu berdasarkan pengalaman pribadi atau kelompok. Nah, contohnya seperti ini penyusunnya, nama kalian siapa, harinya kapan, dan isi laporannya seperti apa. Nah, ini hanya contoh ya dari saya, kurang lebih seperti ini. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.